Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Edita Soid dengan NIM 11 SD3015. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum yang kelima pada mata kuliah Algoritma Struktur Data dengan judul Trace dan Hash Table. Nah, eh, di mana tujuannya kita melakukan praktikum ini untuk mampu memahami dan mengimplementasikan tree dan hash table pada bahasa pemrograman Java. Nah, pada bagian aktivitas praktikum atau yang pertama itu ada tree, bagian A itu intro, yang kedua itu BTS constructor, terus ada BTS insert, terus ada BTS contains, terus ada yang kedua itu bagian hash table. Nah, di mana ada intro, konstruktor, hash table, hash method, set, get, case. Nah, lanjut ke studi kasus, kita langsung ke physical information. Oke, di mana studi kasus yang pertama itu kita disuruh kita untuk apa ya tadi ya, delete ignore ya, bukan update ini ya, ini ya. Nah, ini untuk kode ini merupakan manipulasi struktur data binary search tree atau BST. Nah, di mana dia pertama-tama pengguna diminta untuk memasukkan sebuah nilai integer untuk ditambah ke dalam BST dengan menggunakan metode insert dari objek delete ignore. Nah, jika penambahan berhasil, program menampilkan pesan bahwa node berhasil ditambahkan. Jika tidak, berarti node tersebut sudah ada. Selanjutnya, pengguna diminta memasukkan nilai yang ingin dihapus dari BST. Proses menghapus dilakukan dengan memanggil metode delete. Jika node ditemukan dan berhasil dihapus, program menampilkan pesan keberhasilan. Sebaliknya akan muncul pesan bahwa node tidak ditemukan. Setelah semua proses selesai, scanner ditutup untuk menghindari kebocoran memori. Nah, coba untuk pengerannya. Nah, kita buat masukkan nilai node yang ingin ditambahkan. Nah, tambahkan dia nodenya 3. Nah, node berhasil ditambahkan. Kita coba masukkan nilai node yang ingin dihapus, masuk lagi 3. Nah, node berhasil dihapus. Oke, ya. Selanjutnya kita masuk ke jumlah daun. Nah, di sini ini merupakan kode yang digunakan untuk menghitung jumlah daun atau leaf nodes. Nah, ini digunakan untuk memasukkan elemen-elemen BST satu persatu melalui input proses. Ini berlangsung dalam sebuah loop dan akan berhenti saat pengguna memasukkan angka -1 sebagai penanda akhir input. Setiap nilai yang dimasukkan selain -1 akan dimasukkan ke dalam BST menggunakan metode insert. Setelah semua elemen selesai dimasukkan, program menghitung dan menampilkan jumlah daun dalam BST menggunakan metode count leavers. Daun BST adalah node yang tidak memiliki anak kiri maupun anak kanan. Terakhir, scanner ditutup untuk mencegah kebocoran memori program. Ini berguna untuk memahami struktur font dan mengenali node-node terminal dalam BTS. Oke, kita coba masukkan elemen. Nah, coba masukkan elemennya 4, 5, 6. Nah, ini sudah ada 4 data. Nah, kalau kita buat ini akan keluar. Nah, jumlah BST-nya adalah 2. Selanjutnya, up jumlah node. Nah, pada bagian ini, ini untuk menghitung total jumlah node dalam sebuah binary search tree atau BST. Nah, input nilai-nilai elemen BST dibaca secara terus-menerus menggunakan while, atau yang artinya program akan terus menerima input angka pengguna mengakhiri input dengan sinyal EOF. Setiap nilai yang dimasukkan akan dimasukkan ke dalam BST melalui metode insert. Setelah semua nilai berhasil dimasukkan, program akan memanggil metode count nodes. Nah, jika jumlah node
untuk menghitung total node dalam BST dimulai dari root pohon yang diambil dengan get node. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan ke layar. Terakhir, scanner ditutup untuk menghentikan input lebih lanjut dan membebaskan sumber daya. Program ini efektif untuk memahami cara kerja BST dan menghitung ukuran total subnya berdasarkan input dinamis dan pengguna. Nah, kita coba. Nah, masukkan elemen BST. Nah, akhirnya dengan EOF. Nah, kita coba masukkan elemennya. Selalu ya seperti ini ya, sorry ya. Nah, 4, enter 5. Nah, kita akhiri dengan EOF ya. Nah, jumlah node dalam BTS ada 2. Selanjutnya, studi kasus hastable. Nah, atau temukan duplikasi. Nah, temukan duplikasi. Oke. Pada kode ini merupakan kode yang digunakan untuk mendeteksi elemen duplikat dalam sebuah array yang diinput oleh pengguna. Nah, pertama, program ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen array. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan n buah nilai yang kemudian disimpan ke dalam array bertipe int. Setelah semua elemen array dimasukkan, program mencetak pesan pencari duplikat dan kemudian membuat objek temukan duplikasi untuk memanggil node temukan duplikat yang bertugas menemukan nilai yang muncul lebih dari satu kali di dalam array. Hasil dari pencarian duplikat tersebut kemudian ditampilkan ke layar. Kelas temukan duplikasi atau yang diasumsikan definisi secara terpisah membuat logika utama untuk mencari elemen yang berulang. Setelah seluruh proses selesai, scanner ditutup untuk menghindari kebocoran sumber daya. Program ini cocok digunakan untuk memahami cara kerja pendeteksi duplikasi dalam array dengan pendekatan struktur. Nah, karakter pertama yang masukkan elemen array. Jumlahnya kita masukkan 4. Nah, masukkan elemen 1, 2, 3, 4. Nah, mencari duplikat, tidak ada duplikat yang ditemukan karena semuanya berbeda namanya. Coba kita buat ya duplikatnya, ada data yang duplikat. Kita buat aja lah elemennya itu. Elemennya 6. Tuhan. Buat elemennya 6. Nah, kita masukkan namanya 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2 yang duplikat. Oke, selanjutnya bagian pertama kurang. Pertama kurang. Oke. Nah, pada bagian ini kode di atas merupakan program Java yang digunakan untuk mencari karakter pertama yang tidak berulang. Nah, pengguna memanfaatkan objek scanner untuk menerima input dari pengguna dalam bentuk string. Setelah string dimasukkan, program membuat objek dari kelas pertama kurang yang diasumsikan berisi logika utama pencarian karakter tidak berulang. Kemudian metode cari karakter tidak berulang dipanggil dengan parameter string yang dimasukkan tadi dan hasilnya disimpan dalam palet hasil tertib. Jika hasilnya yang dikembalikan bukan 0 atau karakter 0, maka program mencetak karakter pertama yang tidak berulang tersebut. Jika tidak ditemukan karakter unik sama sekali, maka akan ditampilkan pesan bahwa tidak ada karakter yang tidak berulang. Terakhir, scanner ditutup untuk menghentikan input dan membebaskan sumber daya. Program ini berguna untuk latihan memahami pengguna string, pengurus karakter, dan konsep frekuensi karakter dalam algoritma berbasis teks. Nah, menjalankannya, masukkan stringnya, kita masukkan stringnya. Masukkan stringnya 5. Nah, maaf, kita coba ya, kita coba untuk membuatnya lagi 1. Tuhan Yesus, 4. Nah, oke. Kita coba enter. Karakter pertama yang tidak berulang itu adalah 3. Nah, sekian dari presentasi praktikum yang kelima. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.